Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channelnya Bronson Audio Jakarta. Di video kali ini kita membahas nih mobil spesial yang udah gacor banget, garang banget. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dari sekilas penampilannya aja ini udah mejeng banget nih, memukau banget di mata orang-orang yang lewat. Pasti ini matanya udah kesini mobil semua nih. Oke, bener. Di video kali ini kita membahas mobil Toyota Alex yang sudah kita upgrade full audio system. Dan ada juga banyak pemanis-pemanis seperti custom acrylic. Dan teman-teman yang kerennya lagi juga mobil ini udah custom seluruh interior dan eksteriornya juga. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa tadi gue bilang kita bakal membahas Toyota Alex? Kenapa gue bilang Alex? Karena ini adalah mobil aslinya itu, basisnya itu adalah Toyota Alphard yang sudah dikonvert menjadi Lexus LM. Itulah kenapa gue bilang kita akan membahas mobil Toyota Alex, karena sebutan dari ownernya pun itu Toyota Alex ya, mereka sebutnya. Nah, jadi untuk basis ya, mobil ini Alphard, benar-benar original Alphard. Nah, dikonvert semuanya dari body sampai interiornya itu, setirnya semuanya sampai ke handle shiftnya itu semuanya diubah menjadi Lexus LM. Ini perubahan yang bisa dibilang cukup ekstrim ya, bisa dibilang ya teman-teman, karena dari body kita semuanya terlihatnya manis banget. Jadi sama sekali perubahannya tuh nggak setengah-setengah lah, bener-bener totalitas banget perubahan yang dilakukan di mobil ini. Nah, kebetulan juga mobil ini dikhususkan, dirancang memang untuk mengikuti kontes dan sudah sempat memenangkan beberapa kontes juga. Mobil ini dibangun oleh Platinum Auto Workshop. Mungkin teman-teman ada yang nggak asing dengan nama itu karena mereka ini cukup terkenal dan cukup expert untuk di bidangnya, karena teman-teman bisa lihat sendiri hasil garapan mereka ini ya. Toyota Alphard bisa dikonvert menjadi Lexus dengan semulus ini, secakep ini. Interior semua berubah, mulai dari body kit, dan ada juga pemanis nih. Mereka tambahkan velg dari Acacia ini dengan ring 22 inch. Ini buat Alphard ini udah gacor banget ya. Dan disupport juga dengan BBK 4 roda menggunakan AP Racing. Ada air suspension juga. Ini posisi lagi turun habis, bener-bener nol. Nah, teman-teman bisa lihat ceper ini. Jadi nggak mungkin kita bawa ke tempat sini dengan posisi begini. Nanti begitu kita cabut juga bakal dinaikin lagi kok. Nah, kita dari tim Bronson Audio ini juga mensupport, kita melengkapi dengan full audio system premium yang sudah kita bangun di mobil ini. Jadi sebelumnya itu memang dari Platinum Auto Workshop itu sudah ada audio ya. Dan akhirnya mereka itu jauh, mereka dari Bukit Tinggi. Dan akhirnya mereka mampir ke Jakarta untuk mampir ke tempat kita dan mempercayakan Bronson Audio untuk mengupgrade lagi sistem yang sebelumnya menjadi lebih premium teman-teman. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama langsung aja yuk kita cek ke belakang. Sekalian kita kasih lihat teman-teman hasil custom kita dan juga perangkat-perangkat komponen apa aja yang udah kita pasang di audio system Toyota Alex ini. Let's go. Oke, ini dia teman-teman hasil custom acrylic yang bisa teman-teman lihat secara langsung dengan pencahayaan yang cukup. Ini jelas banget ya. Kalau ini adalah sistem dari air suspensionnya yang sudah ada di Toyota Alex ini. Nah, untuk bagian kiri juga ada kompresornya. Oke, jadi sekilas ini teman-teman bisa lihat produk-produk yang sudah kita pasang. Jadi ini nggak lengkap ya dusnya ya, karena dusnya itu ada yang udah dibawa pulang dan ternyata nggak bisa kita bawa balik lagi karena memang tempatnya cukup jauh. Jadi ini adalah hasil instalasi dari hari kedua mobil ini di Bronson Audio. Jadi singkat cerita, mobil ini 2 kali datang ke Bronson Audio. Yang pertama itu baru kita upgrade penambahan power dengan penambahan prosesor dengan speaker belakangnya. Nah, untuk datang yang kedua kalinya ini kita tambahkan lagi dengan upgrade speaker depan, pergantian head unit, dan ada juga pergantian subwoofer. 2 subwoofer ini kita ganti. Jadi sebelumnya juga subwoofernya juga 2 ya, tapi kita ganti lagi menggunakan subwoofer yang lebih premium dibanding sebelumnya. Oke, kita mulai dari head unitnya dulu nih teman-teman. Head unitnya kita menggunakan Pioneer DMA ZS 9350. Ini adalah seri high-end-nya dari Pioneer yang sudah wireless CarPlay, sudah wireless Android Auto, sudah bisa Alexa, ada juga jadi ya bisa buat teman-teman tuh bisa menikmati YouTube selama perjalanan, YouTube video ya. Ini karena nggak semua head unit bisa mengeluarkan YouTube video, karena biasanya kita juga kalau misalnya Android Auto, Apple CarPlay, YouTube video nggak ada YouTube Music doang. Nah, dengan ada Pioneer ZS ini, teman-teman bisa menikmati YouTube selama perjalanan teman-teman. Dan nggak lupa juga dia udah high res audio ya, jadi untuk resolusi audionya itu dia udah high res, jadi untuk hasil output suara udah nggak perlu diraguin lagi ya teman-teman.
Nah, lalu untuk speaker depannya kita ganti juga menggunakan Rainbow Germanium Line. Jadi ini adalah seri ya, kita mix ya. Kita mix untuk Rainbow Germanium Line-nya kita menggunakan yang two-way. Lalu mid-range-nya kita tambahkan menggunakan Rainbow Profile Line. Jadi ini adalah seri high-end-nya dari Rainbow. Nah, kalau Germanium-nya ini di bawahnya Profile Line. Ini seri premiumnya dari Rainbow Audio. Ini kita match sistem three-way depan belakang. Perbedaannya untuk speaker belakang itu kita menggunakan Rainbow Germanium Line full three-way. Jadi perbedaannya ya untuk speaker depan itu mid range itu high end ya. Itulah kita kombinasikan. Nah, lalu untuk subwoofer ya, di sini ada Audition. Kita menggunakan Audition APS 10D. Ada dua subwoofernya kita custom di bawah jok sini, jok row ketiga. Ada dua kita custom slim. Jadi kenapa kita pakai Audition APS 10D? Karena owner request mereka pengen tetap bisa main kenceng, tapi tuntutannya adalah kita butuh volume box up yang tidak terlalu besar kalau bisa gitu. Jadi kita gunakan Audition APS 10D karena ini apa ya, tidak membutuhkan volume yang terlalu besar, dan juga untuk kualitas ketika digeber ini masih oke banget teman-teman, udah mantep banget. Kita custom dua di sini, rapi banget. Kita bungkus juga dengan bahan sweat ya, bahan sweat warna hitam. Jadi kesan menyatunya dengan cover fender ini, kesan menyatunya ada gitu. Nah, oke, lanjut ke arkiliknya nih. Jadi ini barang-barang belum lengkap, prosesor belum gue bahas ya. Prosesornya juga kita menggunakan Helix DSP Ultra. Ini adalah prosesor 12 channel, jadi sinyalnya itu ada 12 channel. Ini pas banget nih teman-teman buat ngedrive speaker depan. Speaker depannya kita main aktif, dan speaker belakang kita main pasif. Jadi untuk speaker belakang itu Rainbow Germanium Line 3-way-nya itu tweeter sama mid range-nya kita main pasif, dan mid bass-nya aktif. Jadi secara nggak langsung belakang makan 4 channel, depan makan 6 channel, itu udah 10 channel. Dan sisa 2 channel buat subwoofer. Subwoofer 2 ini di drive menggunakan monoblock ya. Monoblock itu menggunakan LM-RD1000. Jadi satu monoblock ini kita gunakan untuk ngedrive 2 subwoofer itu teman-teman. Cukup, tadi kita juga udah dengar, hasilnya juga geberan mata banget. Nanti bakal ada sesi test sound, kita bakal dengerin bareng-bareng, dan teman-teman juga bisa ngerasain langsung nih hasil bass sama hasil dari 2 sistem 3-way ini, kurang lebih hasil suaranya seperti apa. Nah, lalu di dalam arkilik sini juga kita ada Crescendo Revo 54. Ini adalah power seri premiumnya dari Crescendo. Ini Revolution 54, 4 channel kita gunakan untuk ngedrive speaker belakangnya. Karena speaker belakangnya itu 3-way pasif, jadi makanya cuma 4 channel. Nah, kita gunakan satu power ini khusus untuk ngedrive speaker belakang. Dan untuk speaker depan dengan 6 channel itu kita menggunakan power momentum. Power momentum itu nggak terlihat ya kalau daya klik, dia ada di dalam sini. Dia ada di dalam sini, dan jumlahnya ada 2 piece. Jadi satu piece itu 4 channel kita gunakan untuk ngedrive si speaker depannya itu, total di front semua. Nah, dan juga untuk power momentumnya dan monoblock LM-nya ini yang udah ada sebelumnya waktu si Platinum Auto Shop ini datang ke Bronson Audio untuk minta di-upgrade lagi. Jadi semuanya kita upgrade, dan yang kita upgrade itu adalah power momentum dan power monoblock ya. Kita sisakan di sini, hanya kita tambahkan prosesor Helix DSP Ultra dan juga power 4 channel dari Crescendo yaitu Revo 54. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, kenapa subwoofernya nggak kita taruh di bagian kiri sini? Karena biasanya teman-teman mungkin nggak asing ya, kita kalau bangun Alphard atau Lexus itu pasti kita taruh di bawah sini. Jadi nggak memungkinkan, karena ini sudah kita tetapkan untuk menjadi penempatannya si kompresor. Jadi penampilannya supaya cakep juga. Di sini kan ada airsus-nya, kompresornya di sini. Jadi nyambung dia. Jadi ini sebelah sini khusus untuk airsus, dan sebelah kanan untuk sistem audionya. Subwoofernya biar terlihat di sini, terlihat rapi juga karena kita custom slim di sini, dan geberannya supaya lebih keluar juga jadinya. Jadi buat kontes, jadi ownernya juga bilang ini mobil kan karena buat kontes. Jadi ketika buat kontes itu subwoofernya suaranya bisa keluar banget. Itulah kenapa kita pakai 2 juga. Oke, mending kita jalan-jalan liatin pilar-pilar yang udah kita buat ke teman-teman. Yuk, let's go. Nah, ini dia teman-teman hasil custom pilar untuk di pintu belakang kita nih teman-teman. Seperti biasa yang teman-teman pernah lihat mungkin ya di Toyota Alphard video-video sebelumnya, kurang lebih customnya seperti ini. Perbedaannya adalah di kulit bungkusnya juga. Ini kita menggunakan kain hitam yang sweat. Jadi model-model kayak boneka gitu. Kalau misalnya diginiin bisa berubah warna gitu, hitam ya. Ini adalah Rainbow Germanium Line 3-way full. Jadi tweeternya sedikit lebih kecil. Perbedaan dengan 2-way adalah tweeternya sedikit lebih besar, Jadi ini kita custom di sini. Mid bassnya normal, tetap ada di balik 2 trim ini, tidak ada perubahan apapun. Paling kita tambahkan peredam di pintu sini ya. Setelah itu apa lagi nih? Udah sih, pilar kurang lebih seperti ini. Oh iya, teman-teman, ini ada tambahan headrest. Teman-teman bisa lihat, ini kita menggunakan Mirai.
Ini sebagai pemanis aja ya, supaya lebih ngisi lah. Jadi kabin tengahnya sebagai pemanis. So, bisa berfungsi juga sebenarnya buat teman-teman yang pengen masang di mobilnya. Ini kalau misalnya sering bawa anak kecil atau apa yang suka berisik di jalanan, dikasih ini, dikasih tontonan biar jadi diem. Nah itu bisa juga kan. Kita ada seri Mirai, ada seri Asukanya juga dengan size yang kurang lebih segini. Gambarnya juga ada Full HD teman-teman, jadi nggak usah ragu, bagus. Kalau misalnya pengen tahu nih kelengkapan spesifikasinya seperti apa, bisa hubungin kita nanti. Oke, kita lanjut nih bahas speaker depan yang paling gantengnya nih, kita lihat yuk. Nah, dan ini dia teman yang gue bilang paling ganteng karena hasilnya menurut gue cakep banget ya. Dan tadi begitu gue bawa juga ini sama sekali nggak mengganggu pandangan kita selama menyetir. Dengan pilar 3-way yang kita buat slim agak masuk ke sini. Dan ada juga nih, ini yang bikin gantengnya juga grill dari khasnya Rainbow. Ini biasanya teman-teman kalau pakai seri Profile Line atau seri Premium Rainbow, ini cocok banget nih kalau pakai grill yang satu ini. Kesan apa namanya, chrome-nya itu tuh bikin elegan banget ya jadinya. Dan ini juga sama kita bungkus menggunakan kain hitam sweat. Jadi terlihat kurang lebih seperti itu ya. Agak ada perbedaan gradasi-gradasi itu ya, memang itu karakter bawaan dari si kainnya itu. Kalau misalnya disentuh-sentuh dia bisa berubah gitu. Mid bass sama nggak ada perubahan karena biasanya kalau teman-teman tahu untuk kontes biasanya kita persiapkan untuk custom mid bass yang panel mid bass. Jadi mid bassnya langsung nongol keluar. Kalau ini nggak, tetap dua trimnya standar semuanya. Nah untuk interior tadi yang seperti gue bilang ini udah diubah nih semuanya warna coklat semuanya, dan ini juga Lexus, udah setirnya Lexus. Wah ini top banget sih emang Platinum Auto Workshop nih teman-teman. Kalau misalnya ada yang punya cita-cita pengen modifikasi eksterior atau interior mobil juga, mungkin bisa tanya-tanya, bisa mencoba jajal ke Platinum Auto Workshop, bisa direkomend dari Bronson Audio. Oke, kurang lebih itu ini head unit ya yang hasil kita pasang, kita buat di sini ada kita custom sedikit supaya memberikan kesan menyatu ke arah dashboardnya itu. Dan ini ukurannya 9 inch Full HD. Ini ada kamera 360-nya juga. Kalau misalnya ditutup gimana? Nah, ini lagi mode apa namanya? Android Auto. Oke, kalau gitu yuk kita ke dalam mobil bareng juga. Kita bakal dengerin sesi test sound-nya, lagu vokal sama lagu ngebeat sekalian. Let's go. Kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya.
Gimana teman-teman? Setelah tadi dengerin bareng-bareng hasil dari sesi tes soundnya itu, ada komen apa? Teman-teman yang punya komen, punya opini yang terpukau bisa komen di kolom komentar bawah ya. Nah buat teman-teman nih, tadi yang abis sesi tes sound, tadi dengerinnya udah pakai earphone belum? Tadi gue lupa tekenin di awal bahwa gue rekomen banget teman-teman buat pakai earphone ketika memasuki sesi tes sound. Kenapa? Karena kita tahu HP apapun itu speaker terbatas. Jadi ketika teman-teman pakai earphone, itu hasil suaranya itu detail-detail suaranya, dentuman bass bakal jauh banget lebih kedengeran dibanding teman-teman cuma pakai speaker HP. Kalau misalnya teman-teman nggak percaya, tadi yang belum pakai earphone boleh dicoba ulang sesi tes soundnya, dicobain pakai earphone dan rasain biaya gimana. Bakal jauh lebih mewah, gue jamin. Oke? Jadi seenggaknya walaupun teman-teman nggak merasakan real feel berada di dalam mobil ini, teman-teman seenggaknya bisa dapat gambaran nih suaranya seperti apa, walaupun memang pada faktanya tetap berbeda lah ketika teman-teman tuh duduk langsung di mobil ini, pasti feel-nya itu beda. Nah buat teman-teman juga yang kalau memang penasaran nih pengen ngerasain real feel-nya langsung nih, duduk ada di dalam mobil yang audio sistemnya itu udah jadi, udah selesai final tuning, teman-teman bisa mampir ke workshop kita di Bronson Audio. Alamatnya di Jalan Arteri Kedoya nomor 47 di Jalan Panjang, persis di sebelah Protera Protection. Atau bisa juga nih follow Instagram kita di @bronson_audio. Jadi di situ bakal ada link tree, di bio kita itu akan ada link tree yang mengarahkan teman-teman buat buka Google Maps. Dan ada juga kontak WhatsApp nih buat teman-teman yang pengen bertanya-tanya, berkonsultasi, yang punya cita-cita buat bangun audio system di mobilnya supaya perjalanannya jadi menyenangkan lah, nggak membosankan. Dengan ada audio system pasti teman-teman jadi lebih enjoy di jalan, kena macet pun nggak gampang emosi, bahkan nggak emosi sama sekali karena teman-teman juga enjoy di dalam mobil gitu kan. Nah buat teman-teman juga yang pengen pengen punya perangkat-perangkat komponen audio premium seperti ini tapi lokasinya cukup jauh dari kita karena kita ada di Jakarta, misalnya teman-teman dari Merauke atau Sabang, itu teman-teman bisa cek online shop kita karena kita juga punya online shop di Tokopedia namanya Jajan Audio. Teman-teman bisa klik juga link tree di bio Instagram kita karena itu ada juga link Tokopedia kita, ada link beli-beli kita juga. Kita siap kirim barang teman-teman, jadi siapa tahu teman-teman di sana punya kenalan yang bisa pasang instalasi. Kalau memang barang yang nggak ada di sana ya teman-teman bisa order di kita. Tapi kalau misalnya di sana barangnya ya itu pilihan teman-teman untuk beli langsung di sana dan pasang di sana. Dan kurang lebih segitu aja pembahasan gue tentang mobil Toyota Alex ini yang udah bener-bener gacor banget. Lihat teman-teman, semuanya ini bener-bener dirubah, kulitnya bagus banget ya semuanya. Perubahannya interior bahkan sampai plafon pun semuanya diubah semua nih teman-teman, bisa lihat menggunakan bahan kain hitam sweat semua. Jadi ini terima kasih juga kita dari tim Bronson Audio kepada Platinum Auto Shop yang sudah mempercayakan mobilnya untuk digarap di Bronson Audio dengan mengupgrade lagi spek-speknya ini menjadi lebih premium. Dan owner dari Platinum Auto Shop juga percaya dengan kita, ya kita cukup berterima kasih banyak lah karena dari owner Platinum Auto Shop sudah mempercayakan Bronson Audio untuk mengupgrade mobil Toyota Alex ini yang udah spesial banget ini. Dan ini juga nih teman-teman ada nih, ini adalah controllernya buat air suspensionnya. Jadi ini kalau misalnya dinaikin nanti bisa tinggal dari sini doang, buat turunin juga dari sini ada taruh sini. Dan ini adalah boost meter, ya kurang lebih untuk pernak-perniknya itu aja, dan sisanya adalah hasil rombakan semua. Oke, kalau gitu sampai sini aja pembahasan gue tentang Toyota Alex ini. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel kita atau yang udah lama sering nonton video-video kita tapi belum subscribe, boleh subscribe kita, share dan like video-video kita supaya kita terus semangat memberikan teman-teman informasi-informasi ataupun referensi seputar audio mobil apapun itu. Dan jangan lupa juga nih nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman nggak ketinggalan karena setiap minggunya akan kita upload video terbaru tentang review audio mobil yang sudah dibangun di Bronson Audio, entah itu sistem 2-way, 3-way, 4-way, high-end, sangat high-end, dan daily, spek daily juga banyak nanti. Dan siapa tahu juga kebetulan itu pas-pasan banget mobil yang kita review itu sama dengan mobil yang teman-teman punya, jadi referensinya jadi lebih matang gitu kan. Oke, kalau gitu sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.